Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan menyaksikan video ini. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar kebijakan publik, Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Nah, jadi pada kali ini saya akan membahas berkaitan dengan kemiskinan, terutama di daerah Kota Malang. Jadi kita landasan utamanya di sini kita mau mencoba membahas berkaitan dengan kemiskinan yang kita coba bedah dari rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Malang tahun 2018 sampai dengan 2023. Nah, yang kita ketahui bahwasannya RPJMD Kota Malang 2018-2023 yang akan habis ini jadi salah satu indikator tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Malang adalah penurunan angka kemiskinan itu sendiri. Jadi di tahun 2019 angka kemiskinan Kota Malang berdasarkan RPJMD tersebut ditargetkan sebesar 4,07 yang mana itu turun dari 2018 sebesar 0,03 seperti itu. Nah, di 2020 tadi saya mohon maaf salah menyebutkan data bahwasanya di 2019 ditargetkan angka kemiskinan itu 3,91% dari jumlah penduduk Kota Malang, seluruh Kota Malang 3,91%. Nah, namun nyatanya di tahun 2019 capaian atau realisasi angka kemiskinan yang dapat dicapai atau hasil akhir dari pemerintah Kota Malang mengintervensi kemiskinan angkanya tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu realisasinya adalah 4,07% dari jumlah penduduk Kota Malang. Nah, di 2020 angka kemiskinan ditargetkan kembali menurun, yaitu 3,76% dari total jumlah penduduk. Lalu kembali lagi realisasi yang dicapai atau capaian kinerja dari penurunan angka kemiskinan pemerintah Kota Malang ini tidak mencapai hasil yang sesuai atau yang ditargetkan, di mana angka kemiskinan di tahun 2020 itu sebesar 4,44% atau bahkan meningkat dari tahun 2019. Nah, nanti kita coba analisa sedikit bahwasanya padahal indikator yang lain mengalami pertumbuhan, namun nyatanya kenapa kemiskinan ini juga tumbuh yang seharusnya indikator itu antara indikator satu dengan yang lain mengalami kelinearitasan atau keselarasan, di mana kalau misalkan yang X itu tumbuh seharusnya kemiskinan menurun seperti itu. Nah, nanti kita coba bedah satu persatu. Nah, yang selanjutnya di tahun 2021 angka kemiskinan tetap ditargetkan menurun, di mana angkanya menjadi targetnya 3,59%. Nah, namun realisasinya kembali bahwasanya yang diharapkan menurun, namun target realisasi dari angka kemiskinan itu kembali meningkat menjadi 4,62% atau bahkan lebih tinggi angka kemiskinannya dibandingkan dengan data awal tadi di 2019. Nah, di 2022, nah ini targetnya menurun kembali sebesar 3,43%. Namun nyatanya capaiannya walaupun sudah mengalami penurunan dari 2021, namun angka kemiskinan di 2022 masih di angka 4,37%, yang mana kalau kita analisa, kita hipotesa di awal atau analisa sederhananya bahwasanya capaian kinerja dari angka kemiskinan dari tahun ke tahun, dari awal mulanya RPJMD ini sampai dengan tahun 2022 angka kemiskinan tidak mencapai target sama sekali. Seperti itu, tidak sesuai dengan yang ditargetkan di awal. Nah, nanti kita coba kupas. Yang saya maksud tadi seperti ini, bahwasanya kemiskinan itu kalau misalkan kita lihat konsepnya bahwasanya juga salah satu dipengaruhi oleh indeks pertumbuhan manusia. Nah, kalau kita lihat di tahun 2018 sampai dengan 2022, indeks pembangunan manusia di tahun 2018 itu Kota Malang ada 80,89. Nah, di 2019 meningkat menjadi 81,32. Nah, di 2020 walaupun adanya COVID tapi indeks pembangunan manusia juga meningkat kembali menjadi 81,45. Nah, di 2021 meningkat lagi menjadi 82,04. Dan terakhir di 2022 ini
meningkat menjadi 82,71. Nah, selain IPM ini, ada juga yang membuat data kemiskinan menjadi kontradiktif, yaitu adalah pertumbuhan ekonomi, di mana di 2020 memang karena adanya COVID sehingga ekonomi Kota Malang minus 2,26%. Namun nyatanya di 2021 dan 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Malang itu sudah mengalami peningkatan, di mana 2021 itu meningkat sebesar 4,21% dan 2022 meningkat sebesar 6,32%. Nah, ini menjadi pertanyaan besar bahwasanya pada saat di mana pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan baik di tahun 2021 dan 2022, namun nyatanya angka kemiskinan di tahun-tahun tersebut juga mengalami peningkatan. Terkecuali di 2022 di mana mengalami penurunan namun tidak mencapai target. Nah, ini apa yang salah dari itu semua? Nanti kita coba kupas hal tersebut. Kita coba kupas dari hal yang paling sederhana di mana kita coba bandingkan bahwasanya apa sebenarnya yang diformulasikan atau yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Malang untuk menanggulangi kemiskinan itu, dan coba kita bandingkan dengan amanat undang-undang berkaitan dengan saya menggunakan undang-undang 13 2011 tentang fakir miskin. Di situ dijelaskan nanti berkaitan bagaimana menangani fakir miskin, bentuk-bentuk penanganan yang harus dilakukan untuk menangani fakir miskin. Nah, kita coba sandingkan dengan RPJMD Kota Malang, bahwasanya untuk menangani kemiskinan ini apa saja sebenarnya yang mau diintervensi. Seperti itu. Nah, jadi kita coba lihat bahwasanya untuk berkaitan dengan kemiskinan itu sendiri, itu dilakukan untuk mewujudkan misi pemerintah wali kota Kota Malang, wakil dan wali kota Kota Malang, yaitu misi 3, yaitu mewujudkan kota yang rukun dan toleran, berasaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender. Nah, dari misi itu diturunkan kembali menjadi tujuan, yaitu terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender. Nah, ini tujuan itulah yang menggunakan indikator angka kemiskinan berdasarkan target-target tadi. Nah, coba kita lihat kembali bahwasanya dari indikator angka kemiskinan itu, kalau kita lihat dari RPJMD Kota Malang 2018-2023, di sini dapat ketahui bahwasanya untuk menurunkan angka kemiskinan terdapat 2 perangkat daerah yang bertanggung jawab, yaitu pertama adalah Dinas Sosial yang mengurusi urusan sosial, dan P3AP 2KB yang mengurusi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana. Nah, selain itu ada juga di sini dipasang yaitu adalah kecamatan. Jadi seluruh kecamatan mempunyai tanggung jawab untuk menurunkan angka kemiskinan. Jadi kalau kita lihat bahwasanya kita bandingkan RPJMD Kota Malang, dari RPJMD Kota Malang kita bisa ketahui bahwasanya untuk menurunkan angka kemiskinan, pemerintah Kota Malang mempertanggungjawabkan penurunan itu kepada 2 perangkat daerah, yaitu Dinas Sosial P3AP 2KB dan kecamatan. Nah, kalau kita bandingkan dengan Undang-Undang 13 2011, jadi ini analisis sangat dasar dari saya bahwasanya kenapa kemiskinan itu mengalami kegagalan dalam mencapai target. Ini sangat dasar. Jadi nanti kita bahas selanjutnya di mana kita coba analisis lebih dalam. Tapi ini yang untuk video ini kita coba bahas secara dasarnya terlebih dahulu. Nah, di dalam Undang-Undang 13 tahun 2011 dalam hal penanganan fakir miskin, di situ disebutkan bahwasanya terdapat 8 bentuk penanganan fakir miskin yang bisa dilaksanakan. Nah, yang pertama adalah pengembangan potensi diri. Yang kedua adalah bantuan pangan dan sandang. Yang ketiga, penyediaan pelayanan perumahan. Yang keempat adalah penyediaan pelayanan kesehatan. Yang kelima adalah penyediaan pelayanan pendidikan. Keenam, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha. Ketujuh, bantuan hukum. Dan kedelapan adalah pelayanan sosial. Nah, kalau kita coba sandingkan tadi bahwasannya intervensi yang dilakukan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Malang melalui RPJMD Kota Malang 2018 sampai 2023 dengan undang-undang ini masih sangat banyak kurangnya begitu. Dalam artian seperti ini.
tadi di RPJMD dijelaskan bahwasanya yang mengampu adalah Dinas Sosial P3AP 2KB dan kecamatan. Nah, kalau kita bandingkan dengan Undang-Undang Fakir Miskin ini, nah dari 8 bentuk penanganan fakir miskin ini yang terpenuhi hanya berkaitan dengan pelayanan sosial dan bantuan pangan dan sandang, yang itu memang merupakan biasanya memang diampu oleh dinas sosial berkaitan dengan bansos, berkaitan dengan pelayanan sosial dan sebagainya. Nah, namun 6 yang lainnya ini belum tersentuh. Mulai dari pengembangan potensi diri, mulai dari penyediaan pelayanan perumahan, mulai dari penyediaan pelayanan kesehatan, mulai dari lalu penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, dan bantuan hukum. Jadi ada 6 bentuk yang belum tersentuh berdasarkan RPJMD ini tadi. Jadi hasil analisa awal saya untuk istilahnya memulai analisa lebih dalam nanti, bahwasanya kalau kita lihat secara sekilas saja, kita sudah tahu kenapa kemiskinan gagal, karena mungkin salah satunya analisa dasar saya adalah ada 6 aspek yang belum disentuh dalam RPJMD itu dalam penanganan kemiskinan itu. Seperti itu. Jadi itu analisa dasar awal saya. Namun berkaitan dengan untuk menganalisa lebih dalam, kita coba nanti cari terlebih dahulu data-data yang lebih spesifik dan lebih berkaitan dengan implementasi atau penerapan-penerapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang, agar kita tahu pasti bahwasanya kenapa kemiskinan itu tidak mencapai target. Apakah memang yang salah itu adalah yang menentukan targetnya, ataukah yang salah adalah intervensi pemerintah yang tidak tepat sasaran. Seperti itu. Terima kasih dari saya Zainal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.